always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of Assalamualaikum Bu Juli, selamat pagi, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam Bu Linda, selamat pagi juga. Alhamdulillah saya sehat. Ini loh Bu Juli, lagi sibuk nggak ya? Enggak Bu, kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai. Apa yang bisa saya bantu ya Bu? Gini Bu Juli, saya tuh mau cerita sedikit tentang anak-anak yang ada di kelas saya. Itu sangat sedikit sekali loh yang mau mengumpulkan tugas. Kira-kira apa solusi yang baik kita buat ya Bu Juli? Oh oke Bu, saya sangat senang sekali bisa diskusi dengan Ibu. Kebetulan waktu saya pun banyak hadir ini. Nah, jadi kita bisa saling berdiskusi. Oke, senang sekali saya Bu kalau begitu. Tapi Bu, sebelumnya saya ingin tahu apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita nanti. Tujuan seperti apa yang kira-kira Ibu inginkan? Tujuan yang saya harapkan itu Bu, ya semoga dengan adanya diskusi kita ini nanti saya bisa menemukan jalan keluar masalah yang saya hadapi pada pembelajaran dari kita ini. Oh gitu ya Bu, oke Bu. Sini saya sedikit mencatat ya Bu ya, poin-poin penting supaya saya mengetahui di mana kira-kira titik permasalahannya. Oke Bu. Kemudian Bu, selain solusi, mungkin ada lagi yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Selain itu, saya juga ingin mengetahui teknik-teknik yang efektif yang harus saya lakukan dalam pembelajaran daring ini sehingga bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kedepannya anak-anak lebih baik, lebih rajin lagi gitu. Iya baik Bu. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang Ibu rasakan saat ini? Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, pada saat ini kan kita sedang merasakan pandemi di mana-mana. Kita asik disuruh di rumah lah, PPKM dan sebagainya. Jadi memberikan pembelajaran itu kan secara daring melalui aplikasi gawai yang kita miliki. Saya merasa sudah menyampaikan tuh materi dengan baik dan lengkap, tetapi ternyata ketika mengumpulkan tugas hanya sedikit itu, antusias yang murid itu sangat kurang sekali untuk mengumpulkan. Kemudian walaupun diberi waktu yang lebih, tetapi tidak menambah semangat murid itu untuk mengumpulkan tugas tadi. Jadi saya bingung apa ya yang kita lakukan sebaiknya. Gitu ya Bu ya. Jadi kondisi ini membuat Bu Linda sedikit tidak nyaman ya? Iya, benar Bu. Saya merasa kondisi ini membuat saya tuh sedikit nggak nyaman karena tugas guru kan mencerdaskan murid, sehingga saya berpikir mungkin ada yang salah dalam pengajaran yang saya sajikan sehingga anak ini kurang tertarik untuk membuat tugas. Kalau mendengar penjelasan Bu Linda, sepertinya motivasi belajar murid rendah ya Bu ya? Bisa dikatakan seperti itu Bu, karena dari 100% hanya 60% yang mengumpulkan tugas. Tapi di samping itu memang ada sih beberapa murid yang tidak memiliki Android orang tuanya. Jadi itu juga salah satu mungkin kendala untuk mereka mengerjakan tugas dari tadi. Ya. Selama ini bagaimana proses pembelajaran daring yang Ibu lakukan? Bisa nggak sedikit Ibu ceritakan? Saya melakukan pembelajaran daring itu melalui grup WA. Saya menjelaskan melalui pesan suara dan juga video-video pembelajaran. Saya merasa itu sudah menjelaskan secara detail terperinci. Namun kenyataannya ketika mengumpulkan tugas hanya sebagian saja yang mengumpulkan ke sekolah. Itu pun dengan nilai yang tidak memuaskan. Padahal sudah di rumah dibantu orang tua, tapi enggak juga hasilnya nggak bagus. Entah nggak ngerti atau kurang jelas terutama dalam pelajaran matematika. Ketika Ibu menjelaskan materi, setelah menjelaskan materi ya misalnya, apakah Ibu memberikan ruang kepada anak-anak untuk tanya jawab? Memang saya kurang memfasilitasi tanya jawab.
karena terkadang saya bingung mana yang harus saya jawab. Muridnya ada 32, ya kan? Grup WA sudah sangat penuh dengan komentar-komentar yang lain. Jadi saya fokus pada video pembelajaran, pada penjelasan yang saya berikan sebelumnya. Itu saya pikir sudah cukup bagus dan jelas gitu. Memang nggak inilah ya, nggak semuanya. Tadi itulah 60% yang bisa mengirim tugasnya. Oh gitu ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih, bagaimana bentuk-bentuk soal yang Ibu berikan kepada anak? Saya memberikan soal itu memang agak kurang variatif dan terlalu monoton gitu ya. Yang sering saya suruh itu pertama dia mendengarkan video pembelajaran, kemudian saya suruh dia meringkas. Setelah dia ringkas baru dia menjawab soal-soal yang saya beri, yang saya rangkum dari video tadi, hanya 5 soal. Ya. Mungkin pun lagi soalnya mungkin seputar pilihan ganda, uraian, isian hanya sebatas itu ya. Kemudian apakah menurut Ibu soal yang sudah Ibu berikan itu sudah sesuai dengan materi pembelajaran? Iya, menurut saya udah sesuai dengan materi yang kita sajikan, yang kita jelaskan sebelumnya, sangat bersangkut paut dengan materi. Seperti matematika itu kemarin tuh saya menjelaskan pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kita udah jelaskan. Kerjakan dulu pembagian dan perkalian itu sama kuatnya, baru boleh dikurang atau ditambah. Tapi ternyata tidak. Dari awal mereka kalau misalnya 8 dikurang 2, dia dikali 4. Nanti ya dikurangannya 2. 8 kurang 2 dulu baru dikalikan 4. Nah, jadi kan caranya itu sudah salah. Jadi hasilnya juga nggak bagus gitu. Mungkin soal-soal yang Ibu berikan terlalu banyak atau bagaimana? Kebetulan semalam memang saya beri soal 10 soal gitu loh. Tapi kan juga jarak pengumpulannya itu lama. Seminggu sekali kita kumpul tugasnya. Jadi kan nggak istilahnya nggak ini kali ya, nggak terbebani kali anak itu. Ya, ada luang waktunya panjang. Seminggu sekali baru dikumpul. Nah, sepertinya Ibu sudah mendapat sedikit ya titik terang permasalahannya. Ya apa ya sepertinya gitulah. Sudah jelas lah. Mungkin memang anak yang kurang mampu ya, kurang paham dia. Ada baiknya memang kita itu seharusnya ya udah masuk aja lah sekolah, bertemu di dalam kelas seperti biasa, menjelaskan pelajaran secara biasa seperti biasa. Jadi dengan menghadapi murid langsung itu kan kita ngerti, oh ini dia nggak pahamnya di sini, ini dia nggak pahamnya di sini. Kalau kita kirim melalui video itu mungkin orang tuanya ada yang bisa mendampingi, ada yang nggak bisa mendampingi. Nah, yang bisa didampingi alhamdulillah bisa menjawab. Kalau yang nggak bisa, kasihan kerja sendiri. Itulah mungkin yang tadi membuat anak-anak jadi juga males untuk mengumpulkan tugasnya. Wah, nampaknya Ibu sudah mulai menemukan nih titik permasalahan tentang pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, Apa yang Ibu rasakan sekarang? sepertinya saya mulai bisa menemukan titik permasalahan tentang pembelajaran yang saya lakukan ini. Apa itu, Bu? Materi yang kurang menarik, soal-soal yang saya berikan kurang bervariasi, dan jumlahnya terlalu banyak. Insya Allah yang akan datang saya akan merubah itu semuanya. Semoga anak-anak saya tertarik untuk belajar. Ya, artinya Ibu sudah punya rencana ke depan ya, untuk apa yang Ibu lakukan. Jadi boleh diulang Bu, apa yang kira-kira nanti selanjutnya Ibu lakukan? Insya Allah selanjutnya saya akan berusaha membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Soal-soalnya saya coba untuk lebih bervariatif dan tidak monoton. Misalnya tidak hanya pilihan berganda, namun bisa saya buat seperti clipping, portofolio, sehingga anak-anak tidak bosan dan menarik. Sekali-sekali kita suruh dia video bersama ibunya di rumah. Wah, bagus sekali Bu Linda dalam hal ini. Ibu sudah mulai membuat rencana bagaimana untuk mengadakan perubahan. Nah, kalau boleh saya tahu lagi, ada tidak orang yang nantinya akan membantu Ibu untuk kerjasama? Ya, insya Allah saya akan mengajak Pak Anto yang sama kami kelasnya, dengan Pak Anto sama-sama pas sebagai guru satu rombel ya kan. Saya akan berkolaborasi
membuat pembelajaran dengan beliau yang menarik tentunya. Wah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Ya. Terima kasih Ibu Juli atas diskusi kita hari ini. Saya sangat mendapat pencerahan dan solusi dari permasalahan saya dan berusaha untuk melaksanakan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, sama-sama Bu Linda, saya juga senang bisa membantu. Semoga pembelajaran Ibu menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah.